Materi kita pada malam ini adalah tentang fotografi analog. Jadi saya ingin jelasin dikit tentang fotografi analog itu sendiri. Dalam bahasan kita kali ini, analog itu adalah material atau bahan yang digunakan buat menangkap gambar secara fisik dan bukan digital. Jadi perbedaan antara analog dan digital adalah sebenarnya medianya. Kalau di analog medianya berupa fisik, itu berupa film yang bisa kita sebut film. Media tersebutlah yang kemudian menangkap gambar dan juga menyimpan gambar. Kalau digital kan yang menangkap gambar adalah sensor dan yang menyimpan gambar adalah memori. Nah, sedangkan di analog yang menangkap dan menyimpan gambar adalah film. Nah, fotografi analog sendiri kita bisa definisikan sebagai proses untuk menangkap gambar menggunakan film atau material tersebut. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis film. Sebenarnya yang jenis film yang saat ini atau hari ini paling banyak digunakan adalah film 135. Film 135 itu teman-teman pasti sering lihat seperti yang di PDF ini, foto ini. Film seperti ini dengan kanister atau kaleng yang kayak gini, ini adalah film 135 atau lebih sering kita kenal dengan film 35 mm. Nah, jadi film 135 dengan 35 mm adalah jenis film yang sama tapi beda istilah aja. Kemudian kalau masih dalam bungkusnya biasanya kayak gini. Ini Kodak, kemudian ada yang Fuji. Ini dua merek yang paling banyak masih produksi sampai sekarang, film color. Kemudian ada juga namanya film 120. Kalau film 120 ini sering juga disebut sebagai film medium format. Bentuk filmnya seperti ini. Kelihatan nggak? Untuk filmnya seperti ini, dia disebut medium format karena memang si bentuknya lebih gede, lebih besar daripada film 35. Jadi ukurannya emang lebih besar, sehingga menangkap gambar lebih detail dan juga peruntukannya untuk dicetak juga bisa lebih besar daripada film 35 mm. Nah, itu berdasarkan ukurannya. Kemudian ada film lain 110, itu lebih kecil lagi daripada film 35 mm. Kebetulan saya nggak punya, dan udah jarang sih dijual, dan kameranya yang masih terpakai sekarang yang 110. Kemudian large format itu film yang gede banget. Kalau kita pernah lihat film zaman dulu yang dia pakai tripod yang besar gitu, terus pakai penutup kepala gitu kan, hitam, itu pakai film large format. Nah, sedangkan untuk berdasarkan warna sama prosesnya, film itu bisa kita bedakan black and white atau hitam putih. Misalnya merek yang saya punya di sini, contohnya Fomapan atau Ilford atau Kodak juga ngeluarin Kodak 3X atau Timex, itu black and white. Jadi hasilnya hitam putih. Kalau kita lihat di tulisannya, nah kalau yang film 35 mm itu yang kayak gini ya, negatifnya. Kalau yang 120 itu kayak gini. Ini lebih besar kan. Jadi kameranya pun berbeda yang dipakai. Kemudian color C41 yang negatif yang paling
banyak kita temukan. Kayak tadi yang saya tunjukin Kodak Color Plus sama yang Fuji itu film C41. Nama kode C41 sama ECN, E6 itu adalah kode proses dari film tersebut. Jadi beda filmnya, beda prosesnya juga. Color ECN2 dia sebenarnya film gunungan gede kayak gini. Ini panjangnya 400 feet. Sebenarnya keperluannya buat syuting film. Sampai sekarang pun produser yang di Hollywood, rumah produksi Hollywood masih produksi. Dan kalau teman-teman tahu film yang seperti Dendam Rindu Harus Dibalas Tuntas, nah itu juga pakai film kayak gini sebenarnya buat syuting. Nah, sama teman-teman di Indonesia, di luar negeri juga banyak, di Indonesia sih banyak banget yang kemudian ngegulung si film yang kayak gini, film Kodak Vision namanya, ke dalam kanister bekas, dalam kanister bekas 35 mm kayak gini, kemudian bisa dipakai ke kamera biasa. Nah, terkenalnya sih film sinema kalau sekarang teman-teman taunya. Film sinema, film Ramjet. Nah, itu pakai film ini sebenarnya, film buat syuting. Tapi diakalin sama kita-kita biar bisa dipakai untuk motret di kamera biasa. Kemudian color E6 slide, film positif. Nah, kalau film positif sendiri, dia di klisenya udah berbentuk kayak gini, udah positif di klisenya. Kalau yang negatif kan dia kebalik sebenarnya warnanya. Jadi harus di-invert dulu warnanya, terus jadi warna yang asli kan. Positif dia kayak gini. Di klisenya udah gambar yang real. Gitu. Prosesnya pun beda. Kalau yang positif kayak gini sih, Elite Ektachrome, yang ada nama-nama Chrome di belakangnya tuh film positif. Oke, lanjut untuk pengenalan jenis film, kemudian kameranya sendiri kita bisa bedakan yang paling banyak kita jumpain hari ini, SLR. SLR ya sampai sekarang masih dipakai di digital juga ada SLR. SLR itu single lens reflex. Misalnya kayak FM2 kayak gini, kita bisa misalnya bisa diganti. Sebut SLR single lens reflex karena dia memang punya satu lensa dan kita melihat dari viewfindernya dari langsung ke lensa kan, through the lens, jadi refleksnya dari satu lensa aja. Ini SLR, kemudian ada yang namanya twin lens reflex, TLR. Kalau TLR dia punya dua lensa. Nah, kalau sistemnya dari twin lens reflex ini kita ngelihat si objeknya dari atas lewat lensa yang atas, tapi yang ngambil gambar adalah lensa yang bawah. Makanya dia disebut twin lens reflex karena dua. Ini menggunakan film yang besar kayak gini, medium format, film 120. Hasilnya kayak gini, dia formatnya 6x6, kotak gitu. Kemudian RF atau rangefinder. Contohnya ini BESA R. Nah, kalau ini sendiri sistemnya bukan lewat lensa kita ngelihatnya, tapi lewat viewfinder. Kemudian ada edge atau
apa ya, bidang kecil di tengah untuk ngefokusin. Ini rangefinder. Rangefinder juga ada yang medium format. Kayak Fuji ini, Fuji GS645. Ini rangefinder, tapi dia menggunakan film yang 120. Nah, kalau saya biasanya melihat dari kamera itu tergantung situasi atau kebutuhannya sebenarnya buat motret. Misalnya saya butuh detail atau butuh dimensi yang lebih daripada film 135, saya biasanya pakai yang film 120, pakai TLR atau rangefinder yang Fuji tadi. Kalau misalnya saya butuh untuk foto produk yang detail atau yang bisa deket dan bisa menghasilkan ya SLR. Karena satu filmnya 36 kan kalau yang 135. Kalau yang 120 tadi, kalau formatnya TLR itu 6x6 cuma bisa 12 gambar. Jadi biasanya saya pakai buat landscape atau portrait yang detail. Kalau rangefinder biasanya buat street photography karena dia lebih senyap si suara shutternya. SLR kan dia agak berisik gitu. Itu lebih tenang, lebih silent gitu. Kemudian ada point and shoot yang kamera pocket yang bisa teman-teman lihat. Ya, yang kecil-kecil kayak gini. Kamera-kamera kecil, lebih compact gitu, dan pengaturannya pun nggak terlalu banyak. Biasanya teman-teman yang pemula yang baru main analog tuh pakai yang kamera kayak gini, karena lebih mudah, jadi cuma ngisi baterai, ngisi film udah langsung bisa dipakai, nggak perlu ngatur apa-apa. Nah, beberapa tahun terakhir sih banyak yang pakai ini juga nih, kamera disposable yang sekali pakai. Jadi yang nggak mau beli kamera apa ya, nggak mau ribet lah, cuma mau pakai sekali, ngerasain biasanya pakai yang disposable kayak gini. Ini sekali pakai, kalau udah dipakai ya udah, bisa dipakai lagi, dibuang. Oke, ini kamera analog. Nanti ada sesi pertanyaannya setelah setelah materi. Oke, kemudian tren fotografi analog. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, di Indonesia tuh mulai analognya tuh booming, bukan booming sih, mulai bangkit lagi tuh sebenarnya tahun 2008. Balik ke tahun 2008, saat itu kamera Lomografi waktu itu lagi booming sampai ke Indonesia. Sampai saat itu banyak banget yang pakai kamera Lomo dan banyak komunitasnya di kota-kota di Indonesia kayak di Bandung, di Jakarta, sampai di luar Jawa pun ada. Kemudian 2009 awal-awal saya pakai kamera analog, saya bergabungnya di forum kamera analog Kaskus. Jadi banyak belajar di sana, karena pengguna analog di Indonesia masih terbilang dikit, jadi kita saling kenal tuh seluruh Indonesia saat itu, 2009. Waktu itu saya masih di Makassar tinggalnya, sampai kenal sama teman-teman yang di Kalimantan, Sumatera, Bali, itu dari forumnya Kaskus. Kemudian 2010 ada Lolek Bazar. Kalau teman-teman pernah dengar Lolek Bazar di Jakarta. Nah, yang ngadain tuh namanya Gili Playground. Dia tiap tahun ngadain. Terakhir 2009 sebelum pandemi. Biasanya Hypercat juga ikut.
memang kayak lebaran analog sih itu. Jadi banyak seller dari mana-mana, banyak yang datang juga belanja segala macam. Ajang ketemu-ketemu juga buat pengguna analog di Indonesia saat itu. Terakhir 2019. Sekarang belum ada lagi. Kemudian 2010 pernah juga ada Flickr Meet. Kalau teman-teman tahu Flickr, saya masih punya nih. Flickr dulu sebelum ada Instagram kita sharingnya di sini, di Flickr. Cukup banyak informasi dan apa ya, temen sih dari sini. Jadi sebelum ada Instagram Meet, Flickr Meet dulu. Ada Facebook Group, balik dari Kaskus tuh kemudian ke Facebook karena Kaskusnya udah mulai sepi. Kemudian ada Instagram Meet walaupun kebanyakan pakai HP gitu untuk kamera digital, tapi 2014 Bandung sendiri banyak banget yang pakai kamera analog saat itu. Mungkin teman-teman di sini yang pernah ngerasain main analog tahun-tahun segini mungkin pernah ngerasain hype-nya analog di Facebook, di Flickr, di Instagram Meet mungkin. Nah, kalau fotografi analog hari ini dibanding dulu ya pada saat awal-awal saya main, kalau dulu sebenarnya lebih banyak yang untuk berkarya dalam artian memang si fotonya buat apa ya, dijadikan karya gitu, dipajang untuk pameran, untuk dijadikan apa ya, di Flickr gitu, emang untuk sharing karya. Kalau sekarang saya lihat karena semakin muda pengguna analog di Indonesia, maka dan sangat beragam sih, dari amatir sampai profesional, dari yang anak SMP, anak SD mungkin ada, sampai yang bos-bos gitu, pemilik perusahaan ada yang main analog. Tapi secara yang jumlah paling besarnya saya lihat adalah pelajar sama pemula. Karena usia-usia pelajar sekarang tuh memang belum pernah ngerasain waktu kecil yang udah umur 30-an ke atas. Dulunya udah pernah gitu, tapi sekarang mau ngerasain lagi. Kalau yang teman-teman belajar tuh emang sama sekali baru gitu, hal yang baru, pakai kamera analog yang nggak ada LCD-nya, nggak bisa langsung dinikmatin hasilnya gitu, harus ada prosesnya dulu segala macam. Nah itu jadi experience buat teman-teman yang baru sekarang mulai. Ditambah banyak influencer kayak Kendall Jenner lah, si Tom Holland gitu-gitu yang pakai kamera analog, makanya makin rame. Nah, untuk penggunaan kamera analog sendiri sekarang beragam banget ya, dari motret untuk jalan-jalan doang, traveling, buat profesional juga ada yang buat motret produk, wedding, pre-wedding, butuh shoot, campaign, dan segala macam. Karena saya rasa karakter warnanya unik dari film dan nostalgic gitu. Apalagi sekarang lagi tren tentang apa, tone yang jadul, vintage, makanya penggunaan film makin banyak. Kalau mau tone yang jadul ya udah sekalian pakai film gitu yang jadul sekali, bukan diedit pakai digital kayak gitu. Saya sendiri awalnya motret biasanya street photography seperti yang di Flickr ini, dari black and white. Kemudian kalau sekarang banyak motret portrait juga, sama produk gitu. Dan
kenapa betah masih pakai analog, karena sebenarnya kalau menurut saya lebih simple sebenarnya pakai analog, karena saya udah nguasain kameranya, saya tahu kalau mau pakai film ini, kebutuhan untuk motret ini berarti pakai film ini, perlakuannya seperti apa. Jadi sebenarnya balik lagi ke kebutuhan dan penguasaan kita terhadap si gear sama alat itu sendiri sih. Kemudian di analog juga banyak faktor kejutan, kayak misalnya kebakar kayak gini. Dan itu nggak ada di digital sih. Banyak faktor surprise kan. Dan kayaknya tone-nya, kalau saya sih malas ngedit ya orangnya. Malas ngedit foto digital gitu, dia apa-apain. Malah karena udah film tuh udah kebutuhan saya udah terpenuhi di film dengan tone-nya. Kemudian bisa kita tambahin, nah kayak gini, ini filter, bukan filter digital ya, tapi memang filter kita tempel di depan lens sehingga menghasilkan foto seperti ini. Filternya fisik gitu, bukan filter Instagram. Ini campaign tempat minum jus temen, kayak gini ada first frame terus kebakar, kayak gini kejutan, dan biasanya ya ada aja sih di analog yang bikin surprise-nya, itu yang masih bikin. Oke. Udah, habis itu materi kita. Nanti kita lanjut di tanya jawab ya. Oke, silakan Ananta. Oke, terima kasih Mas Fajar atas penjelasannya. Menarik banget soal analog ini karena kalau dilihat-lihat nih, pandemi ini bikin kita makin berkreasi gitu ya. Salah satunya main analog lagi. Yang biasanya cuma main digital-digital aja, sekarang udah mulai beralih ke analog, belajar-belajar dikit-dikit, walaupun ya banyak gagalnya juga sih kadang-kadang. Mungkin teman-teman setelah mendengar penjelasan ini udah mulai makin penasaran nih soal analog. Boleh kalau mau bertanya bisa raise hand dulu, kemudian open mic untuk menyampaikan pertanyaannya, atau kalau tidak bisa boleh tulis di kolom chat, nanti saya bantu untuk membacakan. Silakan yang ingin bertanya. Silakan raise hand. Boleh untuk langsung raise hand. Atau langsung nanya juga boleh. Pakai Udah respon. ada 2 yang ingin bertanya. Pertama Kak Andromeda. Kemudian Kak Gifari boleh diawali dengan Kak Andromeda dulu. Silakan dinyalakan mic-nya. Baik Kak, terima kasih. Saya Anweda mau tanya Mas, kendala apa sih yang kira-kira bakal kita hadapi sebagai pemain analog pemula gitu? Maksudnya kita kayak baru baru mulai main analog nih. Nah itu kita bakal menghadapi kendala-kendala apa aja? Misalnya kendala atau pengalaman atau bagaimana? Terima kasih Mas. Oke, langsung saya jawab. Iya boleh Mas. Oke, thank you Andro pertanyaannya. Nah, kebanyakan yang kami lihat kami kan sebagai lab yang menerima hasil dari teman-teman pemula yang baru main, kebanyakan kendalanya misalnya filmnya kebakar atau filmnya blank, sebenarnya itu karena kurang kurang ngulik tentang si cara kerja kameranya.
gitu. Kebanyakannya beli kameranya kemudian langsung dipakai film, langsung dipakai motret tanpa tahu si spesifikasi si kameranya itu sendiri. Si kamera ini sebenarnya cocoknya dipakai pada saat kondisi apa misalnya. Nah, saya contohin kayak kamera analog, kamera pocket point and shoot seperti ini kan sebenarnya sangat sederhana ya. Sederhana tuh dia cuma ada satu speed untuk shutternya, kemudian ada flash. Kalau tipe kameranya kayak gini, disarankannya motretnya harus cerah. Jadi sebenarnya film itu prinsipnya adalah mending dia overexposure dibanding underexposure. Karena film masih bisa nerima toleransi untuk cahayanya itu bisa sampai dia stop. Nah ini teknis sih. Maksudnya bahasa awamnya si film tuh bisa nerima cahaya yang banyak tanpa bikin dia sangat terang gitu, nggak digital. Kalau digital kan kalau terang banget dia putih aja, nggak ada detail gitu. Nah kalau film dia masih punya toleransi sampai 3 stop untuk over. Makanya kalau pakai kamera seperti ini disarankannya pakainya di cerah, cahaya pagi atau sore yang masih terang gitu. Atau kalau menggunakan flash pakainya di 1-2 meter karena flashnya kan ada juga jarak maksimal yang nggak bisa sampai jauh gitu kalau buat kamera pocket kayak gini. Sebenarnya lebih kepada kita prepare ilmunya, jadi kita tahu apa yang kita pakai. Si film kita misalnya ISO 100 ya kalau dipakai malam ya kurang bagus gitu. Kayak gitu sih, lebih ke kita ngerti tentang teknisnya. Misalnya kalau ISO-nya 100, kemudian kita pakai pocket yang sederhana, udah sore nih gelap, ya udah nggak usah dipakai si kameranya kalau nggak mau gelap. Jadi kita tahu batasan kamera kita tahu batasan film kita, gitu. Oke, apakah sudah cukup menjawab penjelasan dari Mas Fajar? Sudah cukup, Mbak, sepertinya. Terima kasih ya, Mas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, silakan Kak Givari untuk menyalakan mic-nya. Ya, mohon maaf sebelumnya buat videonya saya off dulu ya, kebetulan lagi ada urusan juga makanya nggak bisa. Yang mau saya tanyakan pengaruh dari apa itu namanya, yang naik 1 stop atau turun 2 stop itu gimana ya Kak? Juga buat optimalisasi dari naik turunnya stop itu. Oke. Givari, naik turun stop itu sebenarnya tergantung kebutuhan kita. Naik 1 stop berarti kita overin filmnya, turun berarti kita underin. Tergantung kebutuhan dan situasinya. Kalau misalnya kita motret, si kondisinya udah agak redup cahayanya, sehingga kita harus turunin stopnya dengan artian naikin ISO-nya, karena kita mau ngejar speed sebenarnya biasanya. Kalau di kamera SLR, memang ada pengaturan ISO-nya kan. Kemudian, misalnya udah gelap nih, speednya sesuai like meter di 15. Kalau pakai lensa 50, takutnya dia shake. Makanya kita naikin ke misalnya ke 30 biar nggak shake. Nah, tergantung kebutuhan sebenarnya. Mau bisa googling tentang mau lebih lanjut tentang itu. Balik lagi ke kebutuhan motret dan kondisi cahaya pada saat motretnya.
Oke, apakah sudah terjawab Kak Givari untuk pertanyaannya? Iya Mbak, makasih banyak Mas. Baik. Sama-sama. Oke, karena ini di kolom chat juga banyak yang bertanya. Setelah ini Kak Nafi dulu, baru kemudian saya bacakan yang di kolom chat. Silakan Kak Nafi untuk membuka mikrofonnya. Ya, halo, selamat malam Mas Fajar dan Mbak Ananta. Perkenalkan, nama saya Novi Ardika dari PWK UGM. Kebetulan saya juga asalnya dari Bandung. Ini saya mau tanya, kalau antara kamera analog sama kamera digital, dari segi maintenance itu apakah analog ini lebih mudah di maintenance atau lebih sulit untuk di maintenance gitu? Dan kalau misalkan harus dari biaya servis gitu ya, misalkan untuk jenis kamera yang sama, mungkin antara SLR dibandingkan dengan DSLR ataupun dari point and shoot dibandingkan dengan digital pocket kayak gitu, dari segi biaya perawatan ataupun biaya servis itu kira-kira lebih terjangkau yang mana sih gitu. Terima kasih Mas. Oke. Kalau di kamera analog juga ada yang sebenarnya sistemnya udah digital. Dalam artian si kameranya tuh udah sistemnya udah elektronik banget. Kayak gitu kan sebenarnya udah elektronik kan. Kalau kamera tanpa baterai bisa dipergunakan. Nah, kalau biaya perawatan sebenarnya yang mekanik sebenarnya lebih murah karena kalaupun ada kerusakannya dia masih bisa diservis. Kalau yang udah elektronik dia nggak bisa dibilang nggak bisa karena kalaupun bisa harganya akan mahal dan nggak udah gitu. Jadi kalau emang mau beli kamera analog yang buat jangka panjang, biayanya lebih sama servisnya. Mau nyoba di juga artian kameranya lebih murah dan mau ngerasain sensasinya dulu kan biasanya yang pakai kamera analog awal-awal. Tapi kalau elektronik ya resiko tiba-tiba mati akan ada karena ya kan barangnya udah lama kan. Ada yang produksi dari tahun 70-an, 80-an, 90-an. Oke, terima kasih Mas. Semoga menjawab ya. Ya, terima kasih banyak. Sudah cukup menjawab ya Pak penjelasan dari Mas Fajar tadi? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan yang ada di kolom chat ya Mas. Ini ada yang pertama dari Cahyo Dwi Utomo. Bagaimana pendapat kakak tentang filter atau aplikasi berbayar yang esensinya hampir mirip dengan kamera analog? Dan untuk peranalogan semakin tahun akan naik atau turun peminatnya menurut kakak? Terima kasih. Silakan Mas Fajar boleh dijawab. Oke, bentar. Siapa tadi pertanyaannya? Dari Cahyo Dwi Utomo. Oh, aku nggak kebaca di sini soalnya. Oh iya, ini lewat direct message. Langsung ya? Oh, iya. Oke. Mau saya bacakan lagi? Boleh di kopas ke dalam chat yang okay, telepon aja biar saya baca. Oke. Pendapat tentang filter yang esensinya hampir mirip. Ya, banyak ya sekarang filter yang di hasilnya tuh tone analog. Kalau saya sendiri sih itu mah lebih kepada kreativitas kita gitu. Dalam artian itu adalah cara yang mudah untuk dapatkan tone-nya gitu. Dan
ya sebenarnya sih nggak ada masalah sih. Dalam artian gini, orang yang pakai kamera analog tuh nggak semuanya karena hasil sebenarnya, kalau saya lihat. Tapi lebih kepada experience-nya make si kameranya dan make filmnya. Itu bukan ke hasil-hasil banget, tapi experience-nya dengan kamera analog. Nah, experience itu sih yang nggak ada di filter atau di aplikasi. Jadi balik lagi ke teman-teman sendiri, butuhnya tone-nya aja atau butuh seru-seruan pakai kameranya, balik ke teman-teman. Untuk penonton makin tahun akan naik turun peminatnya. Kalau lihat dari tren yang sekarang sih makin banyak. Kalau masa depan saya belum bisa memprediksi. Dari beberapa tahun ini sih makin naik. Walaupun dulu 2000 berapa ya, 14-15 film sempat hilang tuh, sempat kosong, si Kodak kan hampir bangkrut, nggak produksi. Waktu itu jadinya terhambat si perkembangan analog, tapi makin kesini makin banyak yang produksi film, bahkan makin banyak perusahaan-perusahaan kecil yang dia bikin film sendiri. Karena saking demand-nya tuh tinggi banget. Nggak cuma di Indonesia, bahkan di semuanya, di seluruh dunia. Udah ya? Yap, kayak gitu tanggapan saya untuk pertanyaannya. Oke, berarti antusias masyarakat tuh bakal naik turun gitu ya, Mas? Nggak tentu, kadang bisa tiba-tiba rame, juga kadang sepi gitu. Tergantung, iya. Dulu waktu awal pandemi kan, apalagi kita sebagai lab tuh ngerasain kan, karena yang order cuci scan menurun karena ya orang-orang biasanya pakai kamera analog kan pada saat pergi traveling, jalan-jalan, coffee shopnya tutup, traveling nggak bisa, ya udah bisa kemana-mana, nggak motret gitu. Saat itu nurun banget beberapa bulan. Ya, cukup Itu keras tergantung awal-awal. ya, kondisi-kondisi kayak gitu kan kita nggak bisa prediksi ya. Iya. Iya, saya setuju juga yang tadi kata Mas Fajar, mau main analog itu mau cari seru-seruannya atau cari filternya itu bener. Kayak belajar main analog itu ada feeling tersendirinya. Harus sabar, kayak terus nahan-nahan penasaran ini nanti hasilnya kayak gimana gitu. Kebakar atau enggak. Asiknya di situ sih. Asiknya nguliknya. Iya, Ngulik betul. filmnya, satu film bisa beda-beda tone dengan kamera yang berbeda, dengan cuaca yang berbeda, kan kayak gitu sebenarnya banyak. Iya. Bikin penasarannya. Benar banget. Oke, apakah sudah cukup terjawab, Kak Cahyo? Sepertinya sudah cukup ya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada dari Kak Aini Guna. Saya kirim di chat. Halo, selamat malam. Izin bertanya, boleh dijelaskan terkait jenis film Ramjet? Saya sempat mencari di internet, namun tetap belum paham. Terima kasih. Silakan Mas Fajar untuk menjawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Banyak banget yang nyari tahu tentang film Ramjet. Jadi film Ramjet itu adalah film yang Kodak Vision kayak gini. Ramjet sendiri adalah lapisan di ini salah satu film Ramjet. Nah, ini kanisternya aja yang Kodak, tapi isinya film sinema kayak gitu tadi. Jadi di bagian dari filmnya ini warnanya hitam. Nah, ini adalah lapisan Ramjet. Nama lapisan ini yang hitam itu adalah Ramjet. Fungsinya di kamera untuk video, untuk movie, untuk syuting film, gunanya si lapisan ini adalah untuk
biar melindungin si filmnya nggak baret, nggak tergores, sama biar nggak ada listrik statis, karena itu kan putarannya cepat ya, berapa FPS, berapa frame per second kan, berarti si filmnya muter. Nah, untuk menghindari filmnya tergores dan ada listrik statis yang mempengaruhi gambarnya nanti, ada lapisan itu tadi, remjet. Nah, makanya film seperti ini tidak bisa diproses di mesin biasa, seperti film-film pada umumnya, film-film biasa, kayak gini. Karena ada lapisan remjetnya tadi. Jadi lapisan itu bakal luntur, tapi bakal bikin kotor chemical, bikin mesinnya juga lebih cepat buat dibersihin gitu. Jadi memang filmnya mah sebenarnya memang bukan buat di mesin proses film biasa kan. Makanya kalau di Hypercad kita prosesnya manual, pakai DevTank, bukan di mesin, jadi manual tangan gitu. Itulah film remjet, film buat syuting sebenarnya, product vision begini, tapi digulung ke dalam kanister bekas biar bisa dipakai di kamera biasa. Kayak gitu. Oke, kalau dari ciri-cirinya gimana sih Mas biasanya film remjet tuh? Biar kita waktu beli, oh ini film remjet nih, kalau yang ini film 35 mm gitu. Gimana cara bedainnya waktu beli? Biasanya si pedagangnya menyertakan kalau itu adalah film Kodak Vision atau dicuci ECN2. Nah, itu berarti filmnya remjet. Ada remjetnya. Terus kalau dari fisik si filmnya dia ada kelihatan hitam dibanding film. Kelihatan nggak sih? Lebih hitam kan? Lebih gelap gitu ya, Mas? Iya, lebih gelap. Ada lapisan. Oke. Ada lapisannya emang. Berarti kalau film remjet itu selalu prosesnya ECN2 ya, Mas? ECN2, nggak bisa yang ya. lain ya? Oke. Memang dia khusus buat film remjet, film sinema itu ECN2 namanya. Makanya teliti aja di kemasan atau keterangan di filmnya, tanyain ke sellernya. Kalau namanya udah bukan Kodak, bukan Fuji, tanyain aja nih film remjet atau bukan. Gitu sih gampangnya identifikasi. Oke, terima kasih biasanya cukup menjawab penasaran. Kemudian ini ada lagi dari Ihsan. Mohon maaf sebelumnya tidak on cam dan on mic. Ingin bertanya, kira-kira faktor penting apa aja sih yang harus diperhatikan dalam bermain kamera analog? Sempat pengalaman baru coba pakai kamera disposable, tapi hasil gambar gelap dan kadang terbakar. Baru ketahuan setelah berhasil di DevScan. Silakan, Mas. Namanya hasil kamera analog mah ya akan ketahuannya setelah di DevScan sih. Faktor pentingnya kayak yang tadi saya di awal penanya pertama lebih mengenali si kameranya dan juga mengenalin tentang si kondisi cahaya kita motret. Kalau gelap berarti under gitu. Si kameranya nggak bisa nangkep atau flashnya nggak nyala. Tapi dengan pengalaman seperti itu kan kita bisa evaluasi ya. Kegagalan itu kita bisa evaluasi, oh ternyata kalau kondisi kayak gini tuh nggak usah motret, berarti bakal gelap, atau oh kebakar, oh berarti kemarin gua sempet buka filmnya kena cahaya, oh itu berarti kebakar. Jadi dari pengalaman itu jadiin evaluasi sehingga saat motret lagi nggak kejadian. Itu aja sih. Evaluasi. Kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Apa sih? Ya, pokoknya kegagalan itu bikin kita jadi belajar gitu kan. Baik di apapun mau lu pakai
kamera analog atau hobi lain atau bidang apapun ya, kayak gitu sih. Jadi Oke. pelajaran aja. Ngomongin soal rollback nih, Mas, gimana sih taunya kita kalau rollback itu udah sampai habis gitu? Mungkin kayak di beberapa kamera ada tandanya kah atau gimana biar kita nggak keburu nebak-nebak terus ternyata waktu dibuka masih ada ininya jadinya kebakar gitu. Ada nggak tipsnya gitu? Oh, sorry. Selama filmnya belum sampai misalnya isinya 36, berarti biasanya kan ada ininya kan, ada apa, angkanya gitu, angka shutter count-nya sampai berapa di kamera. Kalau yang misalnya nggak jalan, ya udah jepret aja sampai nggak bisa kejepret, berarti udah habis, tinggal di apa, rewind, gulung balik. Kalau misalnya nggak yakin, yang penting jangan dibuka aja, bawa ke lab, misalnya, Mas ini mau dicekin dong, ini udah habis atau belum, udah ke rewind atau belum, nanti di labnya dibantu biar nggak kebakar. Yang penting jangan dibuka aja sih kameranya. Berarti butuh bantuan lab ya biar semakin yakin dan nggak kebakar. Ya kalau misalnya udah mentok, Oke, tinggal minta bantuan lab aja. oke, siap. Oke, kemudian nih Dan ada gagal itu blank atau kebakar tuh hampir semua sih yang pakai analog harus ngalamin kayak gitu sih. Jadi kayak apa ya, namanya pemula mah, masa sih ada orang yang belajar melukis di awal langsung kayak Vincent van Gogh atau Da Vinci kan enggak gitu. Jadi pasti ya belajar mah namanya ada gagal, ada jeleknya, ada itu mah lumrah lah sebagai manusia. Baru pakai satu film terus mau hasilnya wah gitu, ya sebenarnya ekspektasinya turunin dikit. Oke, Namanya belajar ya, pasti ada gagal. ya, pasti ada momen-momen terbakarnya ya, Mas, waktu main. Ya ada gitu-gituan, mau Ya. lu belajar apapun lah, manusiawi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Ini. Dari Agung Brahmana. Halo Kak, saya Bram. Kak, saya pakai 135 mm 36 exposure. Kenapa kok dalam setiap frame terkadang berbeda warna? Contoh pakai Kodak Gold, tapi ada beberapa frame yang berwarna biru. Terima kasih. Terkadang berbeda warna berarti si cahaya atau sudut pengambilan kita beda-beda gitu. Nah, uniknya pakai analog mah itu ada faktor-faktor yang nggak bisa dikendalikan. Dan tergantung kameranya juga sih. Ada kamera yang konsisten, ada yang emang kalau cahayanya beda dikit dia akan beda hasil. Karena di analog tuh banyak faktor sih, nggak bisa karena filmnya doang, bisa jadi karena kameranya, karena settingannya, karena arah cahaya, kayak gitu. Oke, berarti analog tuh sebenarnya bergantung pada cahaya apa ya yang diterima ya, Mas? Walaupun Betul. Jadi tone-nya memang kuning, kalau karena cahaya kurang masih ini ya, belum tentu jadi kuning gitu ya. karena banyaknya faktor yang mempengaruhi si hasil itu, makanya kita jadinya ngulik gitu. Oh, kalau jam segini, cahaya segini, gue pakai kamera ini, kondisinya gini, bakal kayak gini. Makanya balik lagi ke apa ya, pengalaman ya mungkin. Gitu. Makanya si hasil film kita dengan itu kita bisa kita bisa lihat lagi, oh ternyata tuh cahaya kayak gini, hasilnya kayak gini.
Oke, oke. Eh, baik, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingatkan kembali untuk presensi dulu di link yang telah disediakan di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, dan untuk pertanyaannya, mungkin yang lainnya bisa ditahan dulu ya, biar Mas Fajar bisa menjawab dulu satu-satu pertanyaan yang udah masuk tadi. Oke, saya lanjutkan kembali. Ini ada dari Nazwa Nur Anissa. Permisi, saya Wawa izin bertanya. Untuk pemula, apakah pas kalau langsung menggunakan half frame? Terima kasih. Terus terang sebenarnya kalau apapun jenis kameranya, semuanya cocok buat pemula. Gimana orangnya mau ngulik sebenarnya. Dalam artian nggak ada kamera yang ini buat pemula, ini buat profesional. Kalau ya anggaplah demokratisasi kamera ya. Lu pakai kamera yang medium format kayak tadi saya punya, kamu pemula, tapi mau ngulik gitu, mau belajar tentang itu, ya go, silahkan. Kalau yang dimaksud pemula sama sekali belum mengerti dan bisa pakai kamera itu dengan gampang, ya pakailah kamera pocket misalnya. Kalau kamera half frame, bebas. Kalau pemula juga maksudnya baru, dan half frame kebanyakan udah otomatis kan, nggak terlalu banyak ngatur-ngatur juga sih. Jadi bebas aja kalau mau pakai. Maksudnya baru belajar terus pakai half frame nggak ada masalah. Kan sebenarnya cuma formatnya doang kan yang berbeda, bukan si sistem kameranya yang rumit gitu. Oke, berarti sebenarnya lebih ke tergantung kebutuhan dan keinginan untuk belajar lebih Benar, tentang kameranya itu. kebutuhan dan ya mau apapun kameranya mah sebenarnya harus dipelajarin kan. Ya, Gitu. Kita punya barang ya, tanggung jawab kita untuk tahu barang yang kita punya. ya, ya. Betul. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Dari Nadia Rizky Aryani. Halo Kak, saya Nadia. Mau tanya, biasanya di raw kamera itu ada tulisan 250D, 200D, dan lain-lain. Bisa minta tolong dijelaskan nggak maksudnya itu gimana? Terus untuk penggunaannya bagus di pagi atau malam? Terima kasih. Oke. Jadi 250D itu ke film remjet tadi. Nah, kalau syuting movie, film tuh ada film yang daylight, ini D. D itu daylight, artinya dia penggunaannya buat cahaya matahari. Pencahayaan matahari. Daylight. Kalau yang tulisannya T, itu tungsten. Itu buat pencahayaan lampu tungsten. Jadi kalau ada tulisannya D, itu berarti maksimalnya dipakai di kondisi pagi, siang, sore yang masih ada cahaya matahari, outdoor lah. Kalau mau terus pertanyaannya kalau mau dipakai malam dalam ruangan, ya nggak apa-apa, tapi tidak semaksimal kalau dipakai pada siang hari. Kalau itu mah lebih kepada eksplorasi kan, kalau kita mau pakainya yang bukan peruntukannya itu mah eksplorasi masuknya. Tapi dari pabrikannya, dari pembuatnya mah merekomendasikan itu dipakainya pada siang hari. Cahaya matahari, ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Terus saya lanjutkan, ini ada lagi dari Febri Dewantoro. Halo Kak, saya Febri, izin bertanya, Kak, cara bikin double exposure-nya bagaimana ya Kak? Soalnya selalu gagal terus Kak. Sebelumnya terima kasih. Oke. Balik lagi ke kamera yang dipakai juga sih, itu ngaruh. Kalau double exposure, biasanya
tipsnya kalau di shoot pertama itu di under 1 stop, kalau di shoot keduanya di apa? Shootnya normal gitu, nggak di over atau under. Double exposure. Jadi dua foto tapi dalam satu frame kan. Biasanya nih motret dulu, gampangnya sih motret dulu satu roll semua. Terus udah digulung balik, terus masukin lagi ke kamera, dipakai lagi biar numpuk. Nah, kalau gagalnya, maksudnya gagal tuh nggak muncul gambar yang satu, mungkin karena terlalu over gambar yang satu. Jadinya dominan yang satu gambar doang. Atau yang dimaksud gagal tuh nggak pas frame-nya, yaitu karena masang filmnya nggak pas, nggak ditandain di awal. Banyak kok si tips-tipsnya, kamu bisa googling tentang double exposure itu, di YouTube juga banyak. Oke, Febri. Oke, Semangat berarti terus double exposure-nya. iya, dikulik-kulik terus ya Mas, biar dapat hasil terbaik. Betul. Kali coba belum bisa dapat, kalau analog tuh harus berkali-kali mencoba dulu. Berkali-kali. Betul. Iya, oke. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Eva Nabila. Malam Mas, saya Eva mau tanya juga nih. Untuk film itu, misal setelah motret nggak langsung di-develop, nah itu maksimal berapa lama ya? Misal 5 bulan setelah motret baru di-develop, itu pengaruh ke hasil fotonya gimana? Terima kasih. Oke, Eva. Film, kalau saya selalu jawab, lebih cepat diproses, lebih baik. Udah itu aja. Terus kalau kamu punya yang udah 5 bulan baru develop, saya nggak bisa dengan pasti jawab hasilnya kayak gimana. Kamu harus nyuci dulu baru tahu hasilnya, karena banyak faktor juga. Kamu penyimpanannya kayak gimana. Kalau penyimpanan film tuh sebenarnya enaknya, bagusnya, rekomendasinya, sebelum dan setelah motret. Misalnya kita beli film nih, belum langsung kita pakai. Misalnya ada, ya sebulan kemudian lah baru kita mau pakai si filmnya. Kita masukin dalam kulkas dulu. Penyimpanannya yang dingin. Begitu juga dengan film yang udah kita shoot, kita pakai, misalnya lama baru kita mau proses, masukin, simpan di kulkas dulu. Di kulkas bawah aja, jangan di freezernya. Yang penting dia suhunya dingin, itu buat menjaga emulsinya nggak cepat rusak, karena itu kan sebenarnya ada kimianya di situ kan, bahan kimia di emulsi film yang dia bakal bereaksi gitu dengan panas. Makanya disimpannya di tempat yang dingin. Kalau ditanya pengaruh fotonya kayak gimana, dia makin lama makin pudar, jadi nggak kontras gitu. Ya, semoga menjawab, Eva. Oke, berarti itu kalau misalnya setelah motret dibiarin di dalam kamera gitu, aman nggak sih Mas? Maksudnya kan nggak di roll back gitu, tetap dibiarin di dalam kameranya gitu sampai berbulan-bulan gitu. Itu aman nggak sebenarnya? Kalau dibilang aman, tapi kalau dibandingin langsung di rewind dan disimpan di kulkas, pasti ada beda walaupun dikit. Jadi mending tetap di rewind aja ya, terus disimpan di kulkas kalau. Oh, gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Negrita Eka. Halo Kak, izin bertanya tentang penggunaan range finder. Tips supaya hasil fotonya bagus saat motret menggunakan kamera range finder. Terima kasih. Biar fotonya bagus, nyari tempat motret yang bagus. Atau nyari yang kamu suka aja motretnya.
Karena bagus itu sangat subjektif kan. Saya bilang bagus, kamu belum tentu bilang bagus. Kalau misalnya maksudnya hasilnya tajam, berarti kameranya si lensanya harus bersih, kemudian focusingnya harus kalibrasinya betul gitu. Jadi si fokusnya pas. Nah, lebih ke teknis kameranya dan kamu pengoperasiannya sih kalau yang dimaksud bagus itu adalah tajam. Gitu. Dan juga si kameranya sehat dalam artian speed-nya normal, aperture-nya normal. Nah, balik ke situ aja sih, si teknisnya. Teknis kameranya sehat nggak? Kamu motretnya udah betul nggak sesuai dengan si teknis kameranya? Itu yang dimaksud bagus itu tajamnya. Oke, berarti kembali lagi ke mengulik lagi ya Mas soal bagus tidaknya itu. Iya, balik ke ngenalin kameranya beneran normal atau butuh servis kah atau lensanya bersih kah atau enggak. Nah, kan biasa ya faktor yang itunya kan yang bikin nggak tajam, nggak jelas si hasil fotonya bisa ke situ. Oke. Ini masih seputar rangefinder. Ini tadi ada yang bertanya dari Siti Munisarah. Kang, kalau bunyi yang tadi bunyi shutter di kamera RF tuh ngaruh ke apanya ya, hasilnya kah? Oke, kalau di RF rangefinder kayak gini ya ada cerminnya kan seperti di SLR. Jadi nggak ada cermin gitu. Karena kita ngelihatnya dari viewfinder ini. Makanya si bunyinya dia cuma tirai kameranya yang bunyi. Kalau SLR dia ada cermin kan. Karena dia mantulin gambar sehingga kita bisa lihat di viewfinder. Nah, ini ada cermin. Makanya ada suara keplak si cerminnya tuh. Ngaruhnya apa? Kalau di rangefinder jadinya getarannya lebih keredam gitu kalau di rangefinder karena nggak ada hentakan dari cermin tersebut. Makanya dia di speed yang lambat juga masih steady gitu sih hasil fotonya dibanding SLR dan lebih silent. Itu SLR RF. Oke. Ini masih seputar rangefinder lagi dari Muhammad Nur Samsi. Saya punya kamera analog rangefinder Ricoh. Di bagian penutup film dan di bagian manual fokus itu macet. Apakah masih bisa diperbaiki dan untuk harganya ada di kisaran berapa, Kak? Terima kasih. Di bagian penutup film. Biasanya sih rangefinder Ricoh masih bisa diservis. Bawa ke tempat servis terdekat aja di kota kamu. Kalau harganya sih tergantung si tempat servisnya ya. Biasanya dari kisaran 150 ke atas sih biasanya. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang lumayan beda dari yang lainnya, dari Jono Triyono, saya kirim di chat. Lalu mau nanya, apa yang harus dipersiapkan untuk membuka lab foto kayak Mas Fajar selain mental dan kira-kira berapa modal yang dibutuhkan? Terima kasih, salam jepret. Sebenarnya saya memulainya itu nggak langsung yang gede. Saya mulainya belajar nyuci dulu sendiri dengan alat seadanya, dengan chemical yang bikin sendiri.
Sebenarnya ke sana dulu sih, secara ilmunya aja dulu tentang konsep nyuci dan prosesnya itu dulu dari paling awal. Nah, tinggal nyari tahu tentang, oh harus beli mesin misalnya berapa puluh juta, beli scanner berapa puluh juta. Tapi awalnya mah lebih ke ilmunya dulu aja buat nyuci film, konsepnya, konsep nyuci dan konsep fotografi analog secara keseluruhan, dalam artian ngerti tentang motretnya sampai nyucinya gitu. Kalau modal sih saya sambil berjalan, sambil ngumpulin modal, nggak langsung beli, nggak langsung punya duit gitu untuk buka lab. Nggak. Terus terang kita di Hypercat tuh bisa dibilang inilah lambat gitu untuk beli-beli perintilan segala macam, sama nyesuaiin dengan oh kita udah punya duit seberapa nih, oh kita udah bisa beli scanner apa nih, upgrade gitu. Gitu sih, siapa sih namanya tadi? Ini dari Jono Riono. Nah, Ya. kalau masalah modal mah, makin banyak modal kamu ya alatnya berarti makin bagus. Tapi kalau dari pengalaman saya sih, nyeritain pengalaman mah ya tahu ilmunya dulu aja. Oke, berarti belajar dulu ya Mas, kayak dasar-dasarnya gitu dari Benar, fotografi. belajar dari motretnya sampai nyucinya gitu. Ya, oke. Oke. Sebelum dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya mengingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi link presensi untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada dari Antonia Prajogo. Ini tentang mencuci beda kode. Saya ingin bertanya, pada saat kita memotret menggunakan film yang berwarna seperti kode Color Plus, apakah boleh saat proses development tidak menggunakan Color C41, tetapi menggunakan BNW? Terima kasih. Apakah boleh di fotografi mah? Itu mah lebih ke kebebasan untuk nyuci ya. Kalau nyuci sendiri mah ya kamu mah bebas tuh. Mau digimanain film kamu, itu mah terserah. Tapi kalau ke lab, itu kan lab cuci scan udah punya SOP masing-masing kan. Filmnya ini harus proses ini, film ini harus proses itu, film A prosesnya A, film B proses B. Nah, itu lebih ke SOP masing-masing lab gitu. Tapi kalau dibilang pertanyaannya boleh, ya boleh. Mau film apa kamu proses BW juga boleh. Dan bisa kalau punya ilmunya mah, nyuci sendiri mah bisa. Itu lebih ke explore kan. Jadi nggak di fotografi mah ya nggak saklek ini harus ini. Itu kan bebas ke personalnya masing-masing untuk nyoba-nyoba dan eksplorasi media gitu. Itu Antonia. Kalau boleh. Saya bukan orang yang berhak untuk ngejudge. Itu mah kebebasan masing-masing orang untuk berekspresi buat nyoba-nyoba. Ya, oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Soal light matter. Malam Kak, dari Muhammad Fakhriansyah. Malam Kak, mau nanya soal light metering. Akuratkah kalau kita pakai aplikasi LM di Android maupun iPhone yang menggunakan sensor atau kamera HP-nya? Oke.
akurat atau enggak tergantung si aplikasinya sih. Ada aplikasi yang akurat, ada yang enggak. Kalau saya sendiri biasanya pakai like meter, memang like meter buat motret gitu, like meter. Kalau bukan yang kamera ini ya, yang jalan like meternya. Sebenarnya pakai like meter eksternal kayak gini. Dan dia memang like meter kan. Yang like meter. Maksudnya memang peruntukannya buat like meter gitu. Kalau handphone kan balik lagi ke handphonenya, apakah dia sebagus apa gitu. Kalau ini memang buat ukur cahaya, like. Misalnya kamu punya temen yang ada kameranya nyala si light meternya, di compare aja misalnya ngarah ke suatu objek, ke satu titik misalnya, di compare aja kalau misalnya kamu pakai aplikasi itu. Sama nggak kalau dia pakai kameranya dengan kamu pakai aplikasi. Bisa di compare gitu caranya buat kalibrasi. Kalau misalnya oh ternyata light meter di handphone +1 berarti ISO-nya diturunin misalnya. Kalau emang buat motret pro sih apa buat kerjaan harusnya pakai light meter yang proper juga, atau kamera yang jalan light meter. Tapi kayak kamera light meter kayak gini karena yang kayak gini kan nggak ada light meternya. Jadi emang butuh light meter eksternal kayak gini. Gitu. Kalau mau nge-compare gitu aja, pakai kamera teman yang jalan light meternya, coba di-compare dengan aplikasi yang kamu punya. Oke, berarti bisa dibilang lumayan akurat ya Mas kalau light meter di HP. Cuma juga butuh ini juga ya, dibandingkan dengan yang di kamera aslinya gitu ya. Di aplikasi di handphone cukup membantu gitu sebagai patokan kita untuk motret ketika nggak ada light meter. Tapi untuk akurat atau enggaknya harus dikalibrasi lagi dengan light meter yang beneran atau kamera yang light meternya jalan. Oke. Tapi sebagai patokan ya oke. Patokan motret. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Salsabila Indi. Bagaimana cara kita mengetahui kamera analog pocket yang sudah rusak? Karena saya punya kamera analog sekitar 20 tahunan lebih yang tidak terpakai. Nah, saya ingin mengetahui apakah barang tersebut masih layak untuk dipakai atau tidak. Kemudian, apakah kamera analog pocket jika rusak bisa diservis? Terima kasih. Oke. Cara taunya isi baterai, terus dijepret. Kalau masih nyala, masih on, dia bakal nggak jepret. Atau kalau misalnya kamu di sini di Bandung, bisa ke Hypercat, kita bantu untuk ngecek kameranya, itu bisa. Atau kalau mau nyoba-nyoba, cari di YouTube, cari aja, googling pocket camera, how to use, nah kayak gitu. Kan biasa banyak tuh yang review kamera analog, kamera pocket di YouTube. Sebenarnya kan cara penggunaannya hampir mirip-mirip ya. Jadi bisa lihat itu, kemudian kamu coba dengan ngelihat YouTube. Kalau misalnya sama dengan yang itu dia nyala, oh berarti masih hidup. Atau di kota kamu atau di teman-teman kamu ada yang pakai pocket atau pakai kamera analog yang udah
lumayan sering gitu, bisa minta check-in. Bisa juga. Atau kalau dibilang kalau rusak bisa diservis, biasanya enggak kalau kamera pocket, apalagi elektronik ya, udah nggak bisa. Karena udah nggak ada spare part-nya. Apalagi kamera yang udah 20 tahunan kan udah lama banget. Udah nggak ada spare part. Itu Indi. Semoga membantu. Ini berarti kemungkinan untuk sembuh kembali itu susah ya Mas kalau pocket yang Pocket iya. motor drive itu bukan sih Mas maksudnya? Kalau yang Yang elektronik udah itu. pakai motor. Ya udah elektronik. Oke. Dia ngegulung sendiri, terus ini sistemnya udah harus pakai baterai lah. Nah, itu biasanya udah nggak bisa. Oke. Berarti kalau udah rusak, buang ya Mas gitu itu? Atau dikoleksi ya lebih tepatnya? Ini kayak kenang-kenangan. Ya, jadi gantungan kunci atau ganjil pintu kan bisa. Oh iya, oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Delvin Sar. Saya Delvin izin bertanya, role personal favorit Kang Fajar sendiri itu apa dan kenapa? Terima kasih. Oke, kalau favorit saya sebenarnya film yang kita sempat keluarin, yang Kaliko. Itu kita keluarin 2019. Kalau masih ada yang ingat Kaliko. Kenapa? Karena si warnanya menurut saya ini banget sih, bagus banget. Sesuai dengan selera saya dan portrait tuh jadi, nah ini yang Kaliko. Ini Kaliko yang kelihatan nggak sih? Belum, Mas. Belum, oh sorry, belum share screen. Ini yang Kaliko yang versi kedua yang surprise. Surprise tuh karena di rollnya ada kebakar kayak gini. Kemudian ke skin tone juga enak, bagus. Sejauh ini sih favorit saya. Kalau color ya, kalau black and white itu lebih senangnya Kodak 3X. Karena penggunaannya juga lebih serbaguna. Bisa indoor, outdoor, over, under, dia masih enak. Oke, itu favorit saya. Ya, ini ya biasanya tergantung tone-nya. Kadang tuh saya lihat ada tone-tone yang mirip-mirip gitu Mas. Biasanya kalau Ramjet tone-nya mirip gitu nggak sih? Agak hijau-hijau, biru gitu. Model-modelan gitu. Jadi yang Ramjet tuh tergantung si tahun produksinya juga. Kalau yang udah lama pasti bakal hijau banget. Kayak bentar. Kayak yang ini tuh Ramjet. Nah ini tuh Ramjet pakai film ini 250D. Tapi nggak hijau karena si badge-nya masih lumayan baru lah koleksinya, dan motretnya juga pas cerah gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Dari Feni Hertiana. Izin bertanya, ketika kamera rangefinder kedua gambar di rangefinder tidak bisa benar-benar jadi satu atau tidak fokus, apa yang mempengaruhi dan bagaimana cara mengatasinya? Nggak fokus berarti dia nggak akan tajam si hasilnya, nggak pas. Cara mengatasinya harus diservis biar fokusnya benar.
Berarti Itu ada kan. kerusakan di dalamnya gitu ya Mas? Iya. Kalau udah nggak fokus itu. Ada yang geser sih fokusnya, jadi harus dikalibrasi lah istilahnya. Ya namanya kamera lama sering dipakai ya bakal butuh maintenance kan. Oh gitu. Bukan gitu itu bukan karena pengaruh apa ya? Mungkin waktu meletakkan di satu tempat itu nggak benar atau kegoncang-goncang Bukan. gitu, tapi dari pemakaian sendiri aja gitu ya Mas? Dari pemakaian sama emang umur aja sih. Kayak manusia aja. Makin tua ya makin gampang kena sakit kan. Stamina-nya makin berkurang kayak gitu sama kamera lah. Iya, ya, betul. Perlu disesuaikan kembali agar kembali mudah. Ya harus dikalibrasi ulang lagi. Iya. Servis. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya mengingatkan kembali jangan lupa mengisi presensi ya teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Satrio Inzaghi. Tips memoto menggunakan kamera TLR. Terima kasih. Tipsnya apa ya? Kalau saya bilang tips menggunakan kamera ini apa? Sering-sering dipakai aja biar kenal dengan kameranya. Itu tipsnya. Mau motret pakai kamera apapun, biar kamu tahu kenal dengan kameranya sering dipakai. Udah, itu jawabannya. Oke. Berarti sama ya sebenarnya basicnya memang mengulik dan selalu dikulik belajar Benar. mengenali kamera. Basicnya ya mengenali apa yang kamu punya. Iya, betul. Punyanya kamera ini ya harus kenal kamera tersebut. Punya film ini ya harus kenal tonnya tuh kayak gimana. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas dari Tiara Shivani. Tips membeli kamera di e-commerce. Memilih dan membeli kamera di e-commerce. Beli kamera tipsnya usahakan si kameranya sehat, atau misalnya kamu minta garansi personal dari si sellernya. Paling itu sih, minta ada garansinya atau minta selengkap-lengkapnya aja si deskripsi kameranya. Itu. Tapi memang paling enak mah beli langsung ya ke sellernya, jadi bisa langsung ngerasain, ngelihat, bisa nanya langsung juga ini cara pemakaiannya kayak gimana. Kalau belinya dari marketplace ya minta ini aja deskripsi jelas, sama minta garansi, sama kamu juga cari tahu dulu informasi tentang kamera itu sebelum beli. Fitur-fiturnya kayak gimana. Itu sih. Mungkin sebelum beli bisa kayak nanya ke sellernya ini stok lama kah atau bekas gitu ya Mas, biar tahu kualitasnya itu kayak gimana gitu mungkin ya, biar lebih jelas. Harus lengkap aja deskripsinya kayak gimana. Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Farah Shaina F. Kenapa kalau analog PNS itu tidak bisa fokus untuk digunakan memotret objek benda mati khususnya seperti makanan? Nggak bisa fokus karena memang kameranya fokus terdekatnya tuh tidak sedekat yang kamu foto. Jadi kalau foto makanan kan paling berapa senti gitu. Biasanya point and shoot tuh minimal fokusnya 1 meter loh. Jadi di bawah 1 meter yang nggak akan fokus. Bukan karena objeknya benda mati, tapi karena jaraknya dengan objeknya terlalu dekat, makanya nggak fokus.
Makanya kalau motret deket kayak gitu mah biasanya nggak pakai point and shoot, pakainya SLR karena dia bisa fokusnya deket kan. Oke. Jadi kalau untuk yang jarak dekat-dekat itu lebih baik pakai SLR ya Mas daripada PNS. Benar, point and shoot rata-rata jaraknya 1 meter. Oke, Minimal Mas. fokusnya 1 meter. Oh, iya. Di bawah itu nggak fokus. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Muhammad Ihsan Sidik. Ini. Halo, adakah tempat untuk belajar nyuci film di Bandung, Kak? Kalau ada, boleh tahu di mana dan berapa ya biayanya? Terima kasih. Belajar nyuci film, ada sih teman-teman yang kita juga sering bikin workshop room ya, sambil ada kursus singkatnya juga. Kalau berapa ya, coba cari tahu aja. Sebenarnya yang penting dari belajar jadi ketika udah tahu teorinya, udah ikut workshop, kita bisa praktik mah gitu, bisa ngulik sendiri. Dan kalau rutin kita nggak akan lupa kan tentang teori. Soalnya banyak yang ikut workshop cuma akhirnya tahu doang, tapi karena nggak praktek ya nggak kepake dan akan lupa lagi si teori tersebut. Jadi mending punya dulu, baru belajar. Dan belajar juga bisa online gitu. Halo. Oh iya, tadi sempat Yep. terputus. Oh. Ya, oke. Berarti intinya mungkin kita punya alatnya dulu biar lebih mudah buat belajar sendiri ya, mengulang-ulang Iya, materi betul. yang udah pernah kita dapetin. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ada dari Lukman Fahri. Saya masih bermasalah dengan focusing. Nah, sekarang lagi pengen najemin sound focusing, kira-kira dari Masnya ada saran kah? Terima kasih. Dan focusing balik ke kameranya sih. Udah ada dan focusingnya di kameranya kan. Lebih ke nyoba trial and error kalau kayak gitu sih. Sound focusing. Harus mengikhlaskan beberapa role misalnya untuk dapat tahu zone focusing. Itu tipsnya. Oke. Terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir dari Prismayanti Fitrianingrum. Kemarin saya mencoba pocket kamera ayah saya, itu Fujifilm MDR55, lalu saya gunakan untuk memotret. Saat saya rewind, ternyata roll filmnya nyangkut tapi sudah tergolong sebagian. Sekiranya apa yang bisa menyebabkan roll film nyangkut saat di rewind dan apakah bisa diselamatkan roll filmnya? Oke, kemungkinan sih dari kameranya udah memang nggak terlalu sehat, jadi nggak kegulung semua. Gitu. Biasanya karena kameranya emang motornya udah nggak terlalu sehat. Apakah bisa diselamatkan? Bisa selama si kameranya belum dibuka.
bisa dibawa ke lab untuk dibantu dikeluarin dan diproses. Karena kalau dibuka kebakar, kena cahayanya. Itu jawabannya. Oke, berarti masih bisa aman. Yang menyelamatkan bisanya dari lab ya, harus nggak bisa menyelamatkan sendiri ya kalau udah kayak gini kondisinya. Iya, artinya labnya punya alatnya gitu buat bisa ngeluarin dan punya tahu gitu caranya daripada nyoba sendiri. Ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi terakhir. Sebelum dari Persada Ananda. Bentar. Sebelumnya saya sudah pernah pakai kamera PNS. Saya ingin coba kamera lain, mending rangefinder atau SLR ya. Kalau yang lebih available dan bisa untuk di ganti-ganti lensa, enaknya SLR. Balik lagi ke kebutuhan. Tapi secara umum SLR sangat memenuhi banyak kebutuhan, dalam artian bisa lensanya kan bisa wide, bisa tele, bisa zoom, bisa normal. Kalau pilihannya ya, dan jumlah ketersediaannya di market juga banyak SLR. Gitu. Oke. Ini Mas, kendalanya kalau pakai SLR tuh biasanya apa sih? Mungkin kalau PNS itu ini ya kurang boleh sih, tapi kurang cocok kalau sama Range itu kan. Terus ada perhatian khusus. Kalau SLR sendiri apa biasanya Mas? Kalau SLR itu karena berat sih, jadinya malas dibawa-bawa kalau SLR itu, karena dia lebih gede gitu kan, berat, jadinya kurang compact untuk dimasukin tas, untuk dikeluarin foto-foto foto-foto nggak serius lah gitu, maksudnya foto teman-teman, foto selfie. Kalau pakai SLR kan ribet, harus focusing dulu segala macam. Kalau point and shoot kan flashnya udah ada di kamera, nggak perlu tambahan flash, kemudian lebih simple masukin tas, jadinya lebih mobile. Saya sendiri sih masih pakai semua, tergantung kebutuhan. Jadi bukan karena saya udah bisa pakai SLR kemudian saya pakai SLR terus, enggak. Bahkan sampai sekarang kalau buat traveling, kalau hiking atau trekking gitu ke Curug, ke air terjun, ke tempat wisata, biasanya pakai pocket. Kalau SLR ya buat foto-foto produk tadi, foto portrait, buat kerjaan gitu. Jadi balik ke kebutuhan sih biasanya, pemilihan kameranya. Iya, balik lagi ke kebutuhan dan kemauan untuk mengulik lagi ya Mas kalau milih kamera tuh. Iya, kebutuhan sih paling penting. Ya. Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau bisa saya rangkum ya dari apa yang sudah kita bahas hari ini, itu intinya kalau mau belajar analog itu kebutuhan dan kemauan untuk mengulik dan mengenal dari kamera yang kita punya ya. Dan juga kalau pemilihan film pun kita harus benar-benar kenal juga sama filmnya biar bisa dapat hasil yang sesuai diinginkan. Dan juga harus sabar ya Mas kalau main analog itu.
sabar dan Betul. ikhlas gitu ya. Ya, banyak-banyak ngajarin kita tentang nilai-nilai kehidupan pakai analog. Harus ikhlas, harus nurunin ekspektasi. Tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi Jangan juga. ekspektasinya rendahin. Kalau misalnya dapat hasil yang wah gitu, lu bakal senang banget. Kalau misalnya hasilnya B aja, nggak terlalu kecewa. Ya, jadi sudah ikhlas sebelum jadi gitu ya Mas Dahan. Bener. Iya, oke. Eh, sepertinya karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan cukup menjelaskan sekali penjelasan dari Mas Fajar hari ini, cukup menambah ilmu tentang peranalogan yang belakangan ini emang lagi booming banget di ya banyak di anak muda juga, beberapa generasi lain juga sama kembali ke analog lagi. Sepertinya kegiatan hari ini sampai di sini. Mungkin dari Mas Fajar ada pesan-pesan untuk teman-teman semuanya. Silakan Mas. Oke. Pesan saya buat yang udah main analog, sedang main analog, semangat terus. Kalau analog itu mahal, ya makanya harus diulik biar nggak sayang film, nggak sayang duit buat cuci scan. Makanya harus ngenalin apa yang kamu punya, kameranya, filmnya. Kemudian bagusnya kalian juga berjaring dalam artian punya teman-teman sama yang motret analog, jadi bisa saling sharing. Terus kalau nyuci jangan lupa kayak Hypercat. Iya, marketing. Benar banget. Yang di Bandung atau di luar Bandung juga bisa ya Mas kalau mau cuci ke Hypercat. Bisa banget. Dari luar Bandung bisa dikirim. Yang Bandung juga bisa dikirim gosen, segala macam kita terima kok. Iya, Ya, benar kalau banget. mau nanya-nanya atau segala macam bisa ke DM Hypercat atau WhatsApp Hypercat. Oke, siap. Jangan lupa cuci di Hypercat di Bandung dan sekitarnya, atau mungkin yang dari luar Bandung juga bisa banget langsung dikirim ke sana. Kalau mau nanya-nanya lagi soal peranalogan juga bisa ke Mas Fajar. Oke, terima kasih banyak Mas Fajar sudah hadir malam Sama-sama. ini di Sekolah Media HMSP UGM. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Semoga bisa berjumpa lagi ya di lain kesempatan. Mungkin Terima kasih. ya, oke. Bisa dokumentasi dulu ya Mas untuk kenang-kenangan Sekolah Media. Boleh, ayo. Oke. Ayo. Oke, buat teman-teman yang bisa menyalakan kameranya boleh dinyalakan. Kita berfoto bersama Mas Fajar. Aku juga belum. Dia mau dokumentasi ya. Oke. Jadi saya hitung ya Mas. Saya dokumentasikan. Oke, siap semuanya. Satu, dua, tiga. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Ayo, on cam. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini. Jangan lupa isi presensi untuk yang belum. Nanti sertifikat akan dikirimkan melalui email. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. Terima kasih semua. Sama-sama. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Fajar.
Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Boleh leave. Terima kasih sudah hadir teman-teman.